Assalamualaikum sahabat, ternyata mudah. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Hari ini, saya akan menceritakan kisah tentang Ciamis viral sekarang. Sepasang pengantin baru jadi tumbal jembatan Cirahong. Kenapa ini bisa terjadi? Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita di akhirat. Like, share dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebar dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah. Pada tahun 1891, di tengah ketegangan penjajahan Belanda di Priangan, tepatnya di desa Cirahong, Ciamis, seorang pemuda bernama Rizal tengah mempersiapkan diri untuk hari paling berbahagia dalam hidupnya. Hari itu, ia akan menikahi Siti, gadis cantik yang selama ini menjadi impian hatinya. Mereka memulai kisah cinta yang sederhana namun penuh makna, di tengah kehidupan yang keras. Pernikahan mereka sederhana, namun penuh berkah. Siti mengenakan gaun pengantin putih sederhana, sementara Rizal mengenakan pakaian adat yang penuh kebanggaan. Acara pernikahan mereka berlangsung di rumah orang tua Siti yang sederhana. Mereka mengundang beberapa teman dekat dan keluarga. Namun yang paling penting adalah keberkahan yang mereka harapkan dari pernikahan ini. Usai akad nikah, mereka berdua berjalan pulang menuju rumah baru yang sederhana. Rizal dengan penuh harap menatap masa depan mereka. Namun, tak ada yang tahu bahwa pernikahan mereka akan membawa mereka ke dalam sebuah kisah tragis yang akan mengguncang hidup mereka. Pembangunan jembatan Cirahong yang berada tidak jauh dari desa mereka menjadi pusat perhatian. Jembatan ini sedang dibangun untuk memperlancar transportasi hasil bumi ke pelabuhan. Namun di balik pembangunan ini ada cerita gelap yang tidak diketahui banyak orang. Banyak pekerja yang terlibat dalam proyek besar ini, termasuk Rizal yang akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai buruh pembangunan jembatan tersebut. Saat pertama kali Rizal menginjakan kaki di lokasi proyek, dia merasa ada yang aneh. Suasana di sana penuh ketegangan. Para pekerja terlihat cemas, dan beberapa dari mereka sering berbisik-bisik dengan wajah tegang. Namun, Rizal tetap melanjutkan pekerjaannya dengan semangat, tanpa menyadari bahwa proyek tersebut akan membawa bencana besar bagi dirinya dan istrinya. Di tengah-tengah pekerjaan mereka, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Pondasi yang telah selesai seringkali ambruk, dan peralatan yang digunakan hilang secara misterius. Para pekerja yang telah terbiasa dengan suasana kerja yang penuh tekanan mulai merasa ketakutan. Ada yang mengatakan bahwa jembatan itu terkutuk. Ada yang percaya bahwa roh-roh penunggu sungai Citandui marah karena tanah mereka diganggu. Rizal, yang merupakan seorang pemuda yang taat beribadah, merasa tak nyaman dengan suasana tersebut. Namun, dia memilih untuk tidak terlalu memikirkan hal-hal mistis itu. Bagi Rizal, yang penting adalah bekerja dengan tekun dan tetap beribadah kepada Allah. Ia juga selalu mengingatkan teman-temannya untuk tetap sabar dan tidak terpengaruh oleh ketakutan tak berdasar. Namun, situasi di lokasi pembangunan jembatan semakin mencekam. Setiap hari ada saja kejadian aneh yang menambah ketegangan. Para pekerja mulai merasakan ada sesuatu yang mengawasi mereka. Suara-suara aneh sering terdengar dari arah sungai, dan ada yang mengaku melihat sosok bayangan yang bergerak di balik semak-semak. Pada suatu malam, saat Rizal sedang berjalan pulang ke rumahnya setelah bekerja seharian, ia melihat seorang pria tua berdiri di tepi sungai. Pria itu mengenakan pakaian hitam dan tampak seperti dukun. Rizal merasa sedikit curiga, namun ia tidak merasa terancam. Ia melanjutkan perjalanannya menuju rumah bersama Siti, yang tampak tidak begitu mempercayai cerita-cerita mistis yang beredar di sekitar mereka. Namun, tak lama setelah itu, kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Beberapa pekerja mengaku melihat sosok wanita berpakaian putih berdiri di tepi sungai, sementara yang lainnya mendengar suara tangisan di malam hari. Kepercayaan terhadap makhluk halus semakin berkembang di kalangan para pekerja, dan mereka mulai percaya bahwa jembatan tersebut memang terkutuk. Hari-hari berlalu, dan meskipun banyak kejadian aneh yang terjadi di sekitar jembatan Cirahong, Rizal tetap berusaha untuk fokus pada pekerjaannya. Namun, semakin lama, perasaan cemas di hatinya semakin menguat.
Ia tidak bisa mengabaikan ketegangan yang menyelimuti proyek tersebut. Setiap kali ia melangkah lebih dekat ke jembatan yang sedang dibangun, ada perasaan aneh yang mengganggu hatinya. Suatu hari, saat Rizal sedang bekerja di atas pondasi jembatan, tiba-tiba seluruh lokasi proyek diguncang dengan keras. Sebuah ledakan besar terdengar dari arah sungai. Semua pekerja terkejut dan berlarian menyelamatkan diri. Rizal, dengan instingnya, segera berlari ke arah sumber suara. Namun, saat ia sampai di sana, ia hanya melihat air sungai yang tenang, tanpa ada tanda-tanda ledakan. Mandor Belanda yang keras kepala, Hendrik van Ornik, datang dengan wajah marah. Ia mulai memarahi pekerja yang dianggapnya panik dan tidak fokus pada pekerjaan. Namun, beberapa pekerja lainnya, yang ketakutan, mulai berbisik tentang kejadian aneh yang mereka alami. Mereka mengatakan bahwa mereka mendengar suara perempuan menangis dari bawah jembatan sebelum ledakan itu terjadi. Rizal merasa semakin ragu dengan situasi yang ada. Malam itu, setelah pulang dari proyek, Rizal dan Siti duduk berdua di rumah mereka. Siti melihat kecemasan yang terpancar di wajah suaminya dan bertanya, "Ada apa, Rizal? Kamu terlihat gelisah akhir-akhir ini." Rizal memandang Siti dengan mata yang penuh kekhawatiran. "Siti, aku merasa ada yang salah dengan jembatan itu. Banyak kejadian aneh yang terjadi di sana, dan aku merasa seperti ada sesuatu yang mengintai kita semua." Siti, meski tidak mempercayai cerita-cerita tentang roh, merasakan ketegangan yang sama. Ia meletakkan tangannya di tangan Rizal, mencoba memberi dukungan. "Kita harus bersabar, Rizal. Allah pasti akan melindungi kita." Namun, malam itu, suara aneh kembali terdengar dari arah sungai, lebih keras dari sebelumnya. Suara tangisan perempuan yang mengerikan mengganggu ketenangan malam. Rizal terbangun dan melihat keluar jendela, namun hanya ada kegelapan yang menyelubungi desa. Ia mulai berpikir, apakah benar ada makhluk halus yang mengganggu pembangunan jembatan tersebut? Keesokan harinya, saat bekerja di proyek, suasana semakin mencekam. Para pekerja terlihat semakin takut dan beberapa dari mereka mulai mengundurkan diri. Hendrik van Ornik, yang awalnya tidak percaya pada cerita mistis, mulai terlihat resah. Beberapa pekerja Belanda yang tadinya skeptis mulai berbicara tentang kemungkinan adanya kekuatan gaib yang menghambat proyek mereka. Salah satu pekerja, Wirya, yang merupakan mandor pribumi, mulai berbicara serius dengan beberapa pekerja senior. Rizal yang mendengar percakapan mereka hanya bisa menduga apa yang sedang terjadi. Ia mendengar Wirya membicarakan tentang penunggu sungai Citandui yang marah karena tanah mereka diganggu tanpa izin. Dalam hati, Rizal beristighfar. Ia mengingatkan diri untuk tidak terjerumus dalam kepercayaan yang salah. Namun ia tidak bisa mengabaikan ketakutan yang melanda rekan-rekannya. Malam itu, setelah semua pekerja pulang, Rizal berjalan menyusuri jalan setapak sendirian, berusaha menghilangkan kegelisahannya. Namun, perasaan aneh kembali datang. Ia merasakan ada yang mengikuti langkahnya dari belakang. Ketika ia menoleh, tidak ada siapapun di belakangnya, hanya bayangan pohon-pohon besar yang menari tertiup angin. Rizal merasa semakin cemas, namun ia tetap berusaha untuk tidak terpengaruh. Keesokan harinya, sebuah kabar mengejutkan datang. Beberapa pekerja yang melanjutkan pekerjaan di lokasi jembatan tiba-tiba jatuh sakit tanpa alasan yang jelas. Seorang pekerja Belanda mengaku melihat sosok tinggi besar dengan mata menyala di tengah sungai. Kejadian-kejadian ini semakin memperburuk suasana, dan para pekerja yang masih bertahan mulai merasa putus asa. Rizal, meski ketakutan, tetap berusaha untuk fokus pada pekerjaannya. Ia terus berdoa dan membaca Al-Quran setiap pagi, berharap Allah memberi kekuatan dan perlindungan untuk menghadapinya. Namun, dalam hati ia tahu, jembatan ini bukan hanya sebuah proyek biasa. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi, dan ia harus menemukan jawaban sebelum semuanya terlambat. Malam semakin larut, namun suasana di sekitar lokasi pembangunan jembatan Cirahong tetap tegang. Sejak peristiwa-peristiwa aneh mulai terjadi, tak ada satupun pekerja yang merasa aman. Kepercayaan terhadap makhluk halus semakin menguat,
dan para pekerja pribumi mulai saling berbicara tentang ritual-ritual yang konon bisa menenangkan roh-roh yang marah. Salah satu cerita yang beredar adalah bahwa penunggu Sungai Citandui menginginkan tumbal untuk menjaga jembatan tersebut agar tidak terus rusak. Rizal, yang semakin cemas, tidak bisa lagi mengabaikan kegelisahan yang menyelimuti dirinya. Setiap malam, suara-suara aneh semakin sering terdengar, dan rasa takut itu semakin menular kepada Siti. Ia berusaha menenangkan istrinya, namun hatinya sendiri mulai goyah. Ia merasa ada sesuatu yang mengintai mereka, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Pada suatu malam, saat Rizal sedang berdoa sebelum tidur, ia merasakan tubuhnya tiba-tiba kedinginan. Ada angin dingin yang menyusup melalui celah-celah dinding rumah mereka. Ia melihat keluar jendela, dan di kejauhan, ia melihat api yang berkedip-kedip di lokasi proyek. Ada obor yang tampak menyala di bawah jembatan, meskipun tak ada seorang pun di sana. Rizal merasa aneh, dan instingnya berkata bahwa ada sesuatu yang buruk sedang terjadi. Keesokan harinya, saat bekerja di proyek, Rizal dikejutkan dengan kabar mengejutkan. Pondasi utama jembatan kembali ambruk, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Hendrik van Ornik yang biasanya sangat tenang, kini terlihat frustasi dan marah besar. Ia menendang sebongkah batu yang terjatuh ke sungai, dan memarahi para pekerja yang dianggapnya tidak bekerja dengan benar. Namun, ada sesuatu yang aneh di wajah Van Ornik. Rizal yang berdiri di antara para pekerja bisa melihat kegelisahan yang tersembunyi di mata sang insinyur Belanda. Rizal tahu bahwa Van Ornik mulai meragukan penjelasan logis mengenai kegagalan proyek ini. Ia juga mendengar percakapan singkat antara Van Ornik dan asistennya, Willem. Mereka membicarakan hal-hal yang tidak pernah Rizal dengar sebelumnya. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan dari para pekerja. Pada malam yang sama, Wirya, mandor pribumi, mengumpulkan beberapa pekerja senior untuk sebuah pertemuan rahasia. Rizal yang kebetulan berada di dekat mereka, mencoba mendengarkan percakapan tersebut. Wirya berbicara dengan suara rendah, namun jelas terdengar bahwa mereka sedang membicarakan sesuatu yang sangat penting. Penunggu Sungai Citandui marah karena tanah mereka diganggu tanpa izin, bisik Wirya. Kita harus memberikan tumbal. Jika tidak, jembatan ini tidak akan pernah selesai. Kita butuh pengorbanan untuk menenangkan mereka. Rizal yang mendengar percakapan itu merasa hatinya berdebar kencang. Ia tahu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi, dan ia tidak bisa mengabaikan perasaan tersebut. Namun, ia merasa tidak berdaya. Di satu sisi, ia ingin melindungi Siti dan pekerja lainnya. Namun di sisi lain, ia merasa bahwa kepercayaannya kepada Allah harus lebih kuat daripada ketakutan terhadap hal-hal gaib yang ada di sekitar mereka. Keesokan harinya, setelah mendengar percakapan tersebut, Rizal berusaha untuk berbicara dengan Siti. Ia menceritakan tentang apa yang ia dengar, dan bagaimana perasaan cemasnya semakin besar. Siti yang awalnya tidak percaya dengan cerita-cerita mistis, mulai merasakan kekhawatiran yang sama. Namun, Siti tetap berusaha menenangkan suaminya, mengingatkan bahwa mereka harus berpegang pada iman dan tidak terpengaruh oleh cerita-cerita yang tidak jelas kebenarannya. Namun, meskipun mereka berusaha untuk tetap tenang, ketegangan semakin meningkat. Suasana di sekitar proyek semakin mencekam. Beberapa pekerja mulai mengundurkan diri karena ketakutan yang luar biasa. Mereka mendengar suara-suara aneh di malam hari, dan beberapa mengaku melihat bayangan-bayangan besar yang melintas di sekitar jembatan. Ada yang mengatakan bahwa sosok yang mereka lihat adalah roh penguasa Sungai Citandui. Pagi hari setelah peristiwa tersebut, Rizal dan beberapa pekerja lainnya dipanggil oleh Van Ornik untuk pertemuan darurat. Van Ornik yang terlihat semakin bingung dan tertekan meminta penjelasan dari Wirya mengenai masalah yang terus-menerus mengganggu proyek tersebut. Wirya dengan tenang mengungkapkan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan gangguan ini adalah dengan memberikan tumbal kepada roh sungai. Namun, ketika Van Ornik menolak, Wirya dengan tegas mengatakan, tanpa tumbal, proyek ini tidak akan pernah selesai. Keputusan-keputusan yang harus diambil dalam waktu singkat, ketakutan yang mulai melanda, dan kekhawatiran akan apa yang akan terjadi berikutnya semakin menguatkan ketegangan di antara semua yang terlibat. Malam itu,
Saat bulan memancarkan sinar redup dari balik awan tebal, suasana di sekitar jembatan Cirahong semakin mencekam. Para pekerja yang tersisa semakin takut untuk bekerja, namun tekanan dari pihak Belanda yang semakin besar membuat mereka tetap melanjutkan pekerjaan mereka. Kepercayaan terhadap roh Sungai Citandui semakin menguat, dan sebagian besar pekerja mulai merasa bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti kepercayaan yang ada. Rizal yang terus berdoa dan mengingatkan diri untuk tetap berpegang pada tauhid, semakin tertekan dengan situasi ini. Ia tahu bahwa segala yang terjadi adalah ujian dari Allah, namun ketakutan yang melanda pekerja-pekerja lain semakin mempengaruhi suasana hatinya. Ia merasa sangat bingung antara menjaga keimanannya dan melawan tekanan yang ada. Di tengah keputusasaan, Wirya mendekati Rizal yang sedang duduk di bawah pohon besar di tepi sungai. "Rizal, jika kita tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, semuanya akan sia-sia," bisik Wirya dengan tatapan serius. Rizal menatap Wirya dengan tajam. "Apa yang kamu maksud, Wirya?" Wirya menghela napas panjang. "Jembatan ini tidak akan selesai tanpa tumbal. Kita harus memberikan pengorbanan. Jangan salahkan aku. Ini adalah cara untuk menyelamatkan kita semua." Rizal merasa seakan ada sesuatu yang berat di dadanya. Ia tidak ingin mempercayai apa yang dikatakan oleh Wirya, namun hatinya mulai goyah. Apakah benar mereka harus mengorbankan jiwa untuk mencapai kemajuan? Rizal merasa sangat bingung, namun dalam hatinya, ia tahu bahwa jalan terbaik adalah tetap berpegang pada keyakinan dan berdoa kepada Allah untuk memberi petunjuk. Hari-hari berikutnya, perasaan cemas semakin membekap Rizal dan Siti. Meskipun Siti berusaha untuk tetap tenang, ia bisa merasakan ketegangan yang semakin mengental di antara pekerja lainnya. Akhirnya, pada suatu malam yang sangat gelap, kabar buruk tiba. Sukasna, seorang dukun yang terkenal akan kemampuannya dalam ilmu gaib, tiba di lokasi proyek. Ia mengenakan pakaian hitam yang compang-camping, dan matanya yang cekung memancarkan aura yang menakutkan. "Saya datang untuk membantu," kata Sukasna dengan suara berat, meski tidak ada satupun yang mengundangnya. "Tapi ingat, hanya ada satu cara untuk menenangkan roh-roh ini. Kita harus memberi tumbal." Suasana semakin mencekam. Rizal yang awalnya ingin mengabaikan semuanya kini merasa semakin terpojok. Sukasna menjelaskan bahwa roh penunggu Sungai Citandui, Arkian, telah marah karena tanah mereka diganggu tanpa izin. Dan hanya dengan mengorbankan jiwa sepasang pengantin baru, mereka bisa menenangkan amarah roh itu. Jika tidak, proyek ini akan terus menghadapi kegagalan. Rizal merasa hatinya hancur mendengar penuturan Sukasna. Di satu sisi, ia ingin melawan semua ini, tetapi di sisi lain, ia merasa tak berdaya menghadapi tekanan yang semakin besar. Siti, yang mulai merasakan ketegangan yang sama, berusaha untuk menenangkan Rizal. "Kita harus percaya kepada Allah. Dia yang maha berkuasa." Namun, ketakutan akan akibat dari penolakan terhadap tumbal itu terus menghantui Rizal. Ia tahu bahwa jika mereka menolak, proyek ini akan mengalami kerusakan lebih parah. Beberapa pekerja bahkan sudah mulai mengundurkan diri karena ketakutan yang luar biasa. Pagi hari setelah pertemuan itu, Rizal merasa semakin tertekan. Ia mulai merasakan bahwa ada kemungkinan mereka tidak akan bisa menghindari keputusan yang mengerikan ini. Semua pekerja yang tersisa tampaknya sudah terpengaruh oleh cerita-cerita tentang roh yang marah, dan mereka percaya bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan mengikuti ritual yang diminta oleh Sukasna. Di tengah keputusasaan itu, Rizal merasa hatinya semakin berat. Ia tidak ingin kehilangan iman dan kepercayaannya kepada Allah. Namun, ketakutan yang melanda para pekerja lainnya membuatnya merasa semakin tertekan. Hari demi hari berlalu dengan ketegangan yang semakin menumpuk. Suasana di sekitar jembatan Cirahong terasa semakin suram. Setiap langkah yang diambil Rizal terasa semakin berat, seiring dengan berjalannya waktu dan semakin dekatnya keputusan yang harus diambil. Pekerja-pekerja yang tersisa semakin cemas dan ketakutan, namun mereka merasa terjebak dalam lingkaran tak terhindarkan. Mereka percaya bahwa satu-satunya cara untuk menenangkan roh penunggu Sungai Citandui
adalah dengan memberikan tumbal. Rizal dan Siti tidak bisa lagi menghindari kenyataan bahwa mereka berada dalam posisi yang sangat sulit. Pada malam hari, setelah seharian bekerja keras di proyek, mereka duduk bersama di rumah mereka yang sederhana. Rizal memandang Siti dengan tatapan yang penuh kebingungan dan kecemasan. "Siti, apakah kita akan melakukan ini? Apakah ini jalan yang benar?" Siti, meskipun hati dan pikirannya penuh dengan ketakutan, mencoba untuk memberikan kekuatan kepada suaminya. "Rizal, kita harus berpegang pada Allah. Kita harus percaya bahwa apapun yang terjadi, Allah lah yang akan memutuskan segala sesuatu. Kita tidak bisa melawan takdir." Namun, ketakutan yang melanda Rizal semakin berat. Ia merasa tertekan dengan situasi yang tidak bisa ia kendalikan. Di luar, suara angin malam berhembus kencang, seolah membawa sesuatu yang misterius. Ia merasa bahwa segala yang terjadi di sekitar mereka adalah bagian dari ujian yang harus mereka hadapi dengan kesabaran dan keimanan. Pada malam berikutnya, Sukasna datang menemui mereka dengan tatapan serius. "Waktunya sudah tiba," kata Sukasna dengan suara berat. "Jika kalian tidak memberikan tumbal, semuanya akan berakhir dengan bencana. Jembatan ini tidak akan pernah selesai, dan kalian akan terus dihantui oleh roh-roh yang marah." Rizal menatap Siti, dan mereka berdua tahu bahwa mereka tidak bisa lagi menghindari kenyataan yang mengerikan ini. Tanpa kata, mereka mengikuti Sukasna ke lokasi proyek. Sesampainya di sana, suasana semakin mencekam. Obor-obor menyala terang, dan bayangan gelap tampak bergerak-gerak di sekeliling mereka. Rizal dan Siti dipimpin menuju pondasi utama jembatan, tempat yang telah ditentukan untuk melakukan ritual tersebut. Mereka berdiri berdua di tengah kerumunan pekerja yang tegang, sementara Sukasna memulai ritual dengan membaca mantra-mantra yang tidak dimengerti oleh siapapun. Udara malam itu terasa semakin dingin, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari arah sungai. Suara tangisan perempuan dan bisikan yang samar terdengar dari kejauhan. Saat ritual dimulai, tubuh Rizal dan Siti terasa semakin kaku. Mereka merasa seolah-olah tubuh mereka terikat oleh kekuatan yang lebih besar dari yang mereka ketahui. Sukasna melanjutkan mantra dengan semakin keras, seolah memanggil makhluk-makhluk gaib yang menguasai sungai Citandui. Beberapa pekerja terlihat semakin takut, sementara yang lainnya diam terpaku, tidak berani bergerak. Rizal memejamkan matanya, berusaha menguatkan hatinya dengan doa. Ia mengingatkan dirinya bahwa hanya kepada Allah lah segala sesuatu bergantung, dan tidak ada yang bisa terjadi tanpa izinnya. Namun, saat Sukasna menyebutkan nama Arkian, roh penunggu sungai, dan mengklaim bahwa jembatan ini akan selesai hanya dengan pengorbanan mereka, perasaan cemas semakin menguasai dirinya. Pada saat yang sama, sebuah suara menggelegar terdengar dari arah sungai. Air sungai Citandui mulai bergelombang, meskipun tidak ada angin. Beberapa pekerja mulai mundur, ketakutan, namun Rizal dan Siti tetap berdiri di tempat mereka, terikat oleh takdir yang tampaknya sudah ditentukan. Tiba-tiba, Sukasna menghentikan mantranya. "Ini adalah pengorbanan terakhir," katanya dengan suara rendah namun penuh kekuatan. "Sekarang, jembatan ini akan selesai, dan roh-roh akan tenang. Kalian berdua akan menjadi penjaga jembatan ini di alam gaib." Siti menggenggam tangan Rizal dengan erat. Mereka berdua tahu bahwa ini adalah saat terakhir mereka bersama, dan bahwa takdir telah membawa mereka ke titik ini. Rizal berbisik, "Siti, kita serahkan semua kepada Allah. Kita akan menghadapinya dengan sabar." Sukasna memberikan isyarat, dan dua pekerja yang besar tubuhnya mulai mendorong mereka ke dalam lubang yang telah disiapkan di pondasi jembatan. Rizal dan Siti berjuang untuk tetap tenang, meskipun ketakutan menyelimuti hati mereka. "Ya Allah, lindungilah kami," bisik Rizal, sementara tubuh mereka mulai tenggelam di dalam lubang yang semakin dalam. Saat adukan semen dan batu mulai dituang ke dalam lubang, menutupi tubuh mereka, suara-suara aneh semakin terdengar di sekitar mereka. Keheningan yang mengerikan melanda tempat itu, dan hanya terdengar suara tangisan dari bawah jembatan. Waktu terasa berjalan sangat lambat bagi Rizal dan Siti. Di dalam kegelapan yang semakin menyelimuti tubuh mereka,
Keduanya hanya bisa berdoa dalam hati, memohon pertolongan Allah. Tubuh mereka hampir sepenuhnya tertutup adukan semen dan batu yang menutupi lubang tempat mereka dikuburkan hidup-hidup. Namun, perasaan mereka semakin berat, bukan hanya karena rasa takut, tetapi juga karena kenyataan bahwa mereka telah terperangkap dalam takdir yang kelam. Sementara itu, di luar, suasana semakin tegang. Para pekerja yang masih ada di sekitar jembatan tampak cemas dan tidak tahu harus berbuat apa. Beberapa dari mereka menunduk, tidak berani melihat ritual yang sedang berlangsung. Namun, ada juga yang merasa lega karena mereka percaya bahwa dengan pengorbanan ini, mereka akan dapat menyelesaikan proyek yang selama ini terhambat oleh kekuatan gaib. Setelah beberapa waktu, suasana menjadi sangat sunyi. Tidak ada suara selain gemericik air sungai yang mengalir dengan tenang. Namun, tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari arah jembatan. Beberapa pekerja berteriak, melihat kejadian yang tak bisa dijelaskan. Pondasi jembatan yang sebelumnya ambruk beberapa kali, kini tampak kokoh dan tidak goyah sama sekali. Pekerja yang berada di sekitar lokasi proyek mulai melihat perubahan yang luar biasa. Namun, bagi Rizal dan Siti, yang terjebak di dalam lubang itu, semuanya terasa semakin gelap dan menakutkan. Rasa takut semakin menguasai mereka. Di dalam kegelapan, Rizal merasakan tubuhnya semakin lemah, dan napasnya mulai terengah-engah. "Siti," bisiknya, suaranya terdengar serak. "Kita akan selalu bersama, insya Allah." Siti menggenggam tangan Rizal dengan erat. "Iya, Rizal. Kita tidak akan pernah berpisah. Kita akan tetap bersama, di dunia ataupun akhirat." Namun, meskipun mereka mencoba untuk tetap tegar, kenyataan bahwa mereka sedang dikubur hidup-hidup dalam pondasi jembatan itu semakin membuat mereka merasakan keputusasaan. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain berdoa dan berserah diri kepada Allah. Di luar, di lokasi proyek, para pekerja melihat dengan takjub bagaimana jembatan yang sebelumnya selalu mengalami kerusakan kini berdiri kokoh, tanpa ada masalah. Mereka tidak tahu bahwa segala yang terjadi adalah hasil dari pengorbanan yang tragis. Hendrik van Ornik, sang insinyur Belanda, mencatat dalam jurnalnya bahwa proyek akhirnya berjalan lancar, tanpa ada hambatan yang berarti. Namun, ada yang aneh. Meskipun jembatan kini berdiri kokoh, banyak pekerja yang merasa tidak tenang. Mereka merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengintai mereka. Beberapa mulai merasakan kehadiran roh yang tak kasat mata, dan beberapa dari mereka mengaku mendengar suara tangisan perempuan yang datang dari bawah jembatan, suara yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Malam itu, setelah ritual selesai, Hendrik van Ornik dan beberapa pekerja Belanda lainnya pergi ke rumah mereka, meninggalkan lokasi proyek yang kini tampak sangat sepi. Namun, beberapa pekerja pribumi yang masih bertahan di tempat itu merasakan ketakutan yang luar biasa. Mereka berbicara dengan suara pelan, saling membisikkan bahwa ada sesuatu yang salah dengan jembatan itu. Mereka mulai percaya bahwa pengorbanan yang dilakukan telah mengundang sesuatu yang tidak bisa mereka kontrol. Di tengah malam yang sunyi, ada beberapa pekerja yang mengaku mendengar suara-suara aneh, suara tangisan dan lirihan doa yang datang dari bawah jembatan. Suara itu terdengar begitu jelas, seolah-olah datang dari tempat yang sangat dalam, tempat di mana tubuh Rizal dan Siti kini terperangkap dalam kegelapan. Para pekerja yang mendengar suara itu mulai merasa ngeri dan takut. Mereka tidak tahu apakah itu hanya imajinasi mereka, ataukah benar-benar ada yang mengganggu mereka dari bawah tanah. Rizal dan Siti, yang dalam keadaan terjebak dan tidak bisa bergerak, terus berdoa dalam hati. Mereka berusaha untuk tetap kuat meski tubuh mereka semakin lemah. Mereka tahu bahwa hidup dan mati mereka ada di tangan Allah, dan segala yang terjadi adalah takdir yang tidak bisa dihindari. Di luar, para pekerja Belanda yang telah menyelesaikan tugas mereka mulai merasakan kegelisahan. Jembatan Cirahong yang semula dianggap sebagai proyek besar yang penuh tantangan kini menjadi sumber cerita mistis yang menakutkan. Mereka tidak tahu apakah jembatan itu memang benar-benar membawa keberuntungan atau justru menjadi sumber kutukan yang akan menghantui mereka untuk selamanya. Setelah pengorbanan yang mengerikan, suasana di sekitar jembatan Cirahong tampak semakin berubah. Meskipun jembatan itu kini berdiri kokoh,
Para pekerja yang tersisa merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengintai mereka. Ada bisikan yang beredar di kalangan mereka, bahwa jembatan tersebut kini memiliki kekuatan gaib yang tak terlihat, dan roh Rizal dan Siti yang dikorbankan kini menghantui tempat itu. Pekerja-pekerja yang mulai merasa ketakutan, memilih untuk berdiam diri dan tidak berbicara banyak tentang kejadian aneh yang terjadi setelah ritual. Namun, setiap malam, suara-suara aneh mulai terdengar lebih jelas. Suara tangisan seorang perempuan yang merintih, disertai dengan bisikan-bisikan doa yang samar, datang dari bawah jembatan. Suara itu terasa semakin jelas, meskipun tidak ada seorang pun yang bisa melihat siapa yang mengeluarkannya. Pada malam yang penuh ketegangan itu, Rizal dan Siti, meskipun tubuh mereka tertutup adukan semen dan batu, masih bisa mendengar suara-suara itu. Keheningan yang mencekam di sekitar mereka, membuat mereka semakin sadar bahwa mereka terjebak dalam dunia yang tidak mereka inginkan. Namun, mereka tidak menyerah. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, mereka berdua terus berdoa kepada Allah, berharap agar Allah memberi mereka jalan keluar, meskipun mereka tahu, jalan itu bisa jadi adalah jalan menuju akhir hayat mereka. Di atas permukaan, para pekerja mulai merasakan perubahan. Beberapa dari mereka yang merasa ketakutan mulai melarikan diri, merasa bahwa mereka tidak dapat terus bekerja di tempat itu yang kini dipenuhi dengan aura mistis yang mencekam. Ada yang merasa pusing dan tak bisa tidur, seolah-olah ada yang mengganggu mereka di malam hari. Namun, yang paling mengganggu adalah suara-suara itu. Seorang pekerja senior yang sudah lama bekerja di jembatan itu, akhirnya tidak bisa menahan ketakutannya lagi. Pada malam hari, ia pergi ke lokasi proyek sendirian, mencoba untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi, saat ia tiba di tepi jembatan, ia melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Di ujung jembatan yang kosong, ia melihat sosok bayangan berwarna putih, berdiri tegak di sana, menatap ke arah sungai. Sosok itu terlihat seperti seorang wanita, dengan rambut panjang yang terurai, berpakaian putih, namun wajahnya tak terlihat jelas. Tanpa pikir panjang, pekerja itu berlari ketakutan, memanggil teman-temannya untuk menghindari tempat tersebut. Namun, ketika mereka semua kembali ke lokasi jembatan, tidak ada apa-apa. Sosok itu telah menghilang, seolah-olah hanya muncul dalam bayang-bayang. Keesokan harinya, para pekerja yang melihat kejadian itu menjadi semakin takut. Mereka berbicara berbisik tentang sosok wanita yang mereka lihat. Bahkan Hendrik van Ornik, yang sebelumnya begitu fokus pada proyek, mulai merasakan kegelisahan. Ia merasa tidak nyaman dan mulai mempertanyakan apa yang telah terjadi di bawah tanah tempat mereka bekerja. Di saat yang sama, beberapa pekerja pribumi yang mulai curiga, berbicara dengan Wirya. Mereka mendengar cerita bahwa sesaat sebelum proyek dimulai, ada sebuah legenda lama yang mengisahkan bahwa jembatan tersebut dibangun di atas tanah yang dianggap suci oleh roh penunggu sungai. Dan ketika mereka mengabaikan peringatan tersebut, roh-roh itu menuntut balasan dengan mengorbankan jiwa manusia. Rizal dan Siti yang berada di bawah tanah, meskipun terjebak dalam keheningan yang mencekam, mulai merasa kehadiran makhluk gaib yang mengelilingi mereka. Tanpa mereka sadari, tubuh mereka mulai dipenuhi dengan rasa dingin yang tajam. Mereka mendengar bisikan-bisikan halus, doa-doa yang tidak bisa mereka pahami, namun mereka tahu itu adalah suara-suara dari dunia lain. Dalam kegelapan, mereka merasa semakin terikat oleh kekuatan yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Di luar, suara tangisan yang samar-samar terus terdengar. Pekerja yang masih bertahan mulai merasa tak nyaman dan sering melapor kepada Hendrik tentang suara-suara aneh yang mereka dengar setiap malam. Namun, Hendrik tetap tidak mempercayai mereka, menganggap itu sebagai imajinasi atau ketakutan belaka. Pada malam hari, suara tangisan itu semakin kuat. Rizal dan Siti merasakan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa takut. Mereka mulai merasa seperti ada kekuatan yang memanggil mereka. Dengan setiap doa yang mereka ucapkan, mereka merasa semakin dekat dengan alam gaib. Seakan ada sesuatu yang ingin mereka sampaikan, sesuatu yang harus mereka katakan sebelum akhirnya segala sesuatu berakhir. Rizal menggenggam tangan Siti dengan erat. Kita harus berserah pada Allah. Siti, semua ini adalah ujian, dan kita harus ikhlas.
Siti, meskipun lemah dan ketakutan, tetap berusaha untuk tegar. Kita akan bertahan. Rizal, kita percaya pada Allah. Namun, suara tangisan itu semakin memekakan telinga mereka, dan seiring dengan berjalannya waktu, keduanya merasa semakin terjebak dalam dunia yang semakin gelap. Waktu berjalan semakin mencekam. Jembatan Cirahong yang kini berdiri kokoh seakan menjadi saksi bisu dari tragedi yang terjadi di bawahnya. Suara tangisan yang terus terdengar, angin yang berhembus kencang, dan perasaan ketakutan yang terus menghantui para pekerja menambah ketegangan di tempat itu. Suasana semakin kacau, dan tak ada yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Rizal dan Siti, meskipun terperangkap dalam lubang pondasi jembatan, tetap mencoba untuk berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah. Namun, meskipun tubuh mereka semakin lemah, keduanya merasakan suatu kehadiran yang tidak bisa mereka jelaskan. Seakan-akan, sesuatu yang sangat kuat dan tak kasat mata mengelilingi mereka. Setiap bisikan doa dan tangisan yang mereka dengar, semakin memperkuat perasaan bahwa mereka berada di antara dua dunia, dunia nyata dan dunia gaib. Sementara itu, di luar, para pekerja yang masih bertahan mulai merasakan perubahan yang lebih aneh lagi. Beberapa dari mereka mengaku melihat bayangan sosok yang bergerak di bawah jembatan pada malam hari. Beberapa pekerja pribumi yang sebelumnya tidak mempercayai cerita mistis kini mulai mengakui adanya kekuatan yang menguasai tempat itu. Mereka merasa seolah-olah ada yang mengawasi mereka dari bawah tanah. Hendrik van Ornik, yang sebelumnya tak percaya pada hal-hal gaib, kini mulai merasa bingung dan takut. Pekerja-pekerja Belanda yang ada bersamanya mulai menceritakan kejadian-kejadian aneh yang mereka alami. Ada yang mendengar suara-suara tangisan, ada yang melihat sosok bayangan perempuan berpakaian putih berdiri di tengah jembatan, dan ada juga yang merasa tubuh mereka terasa kedinginan saat malam menjelang. Van Ornik, yang merasa kesulitan untuk menjelaskan kejadian-kejadian itu dengan logika, akhirnya memutuskan untuk pergi ke lokasi proyek pada tengah malam, sendirian, untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat ia tiba di tepi jembatan, kegelapan yang mengerikan langsung menyelimuti dirinya. Semua tampak sepi, tetapi ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak tenang. Ia berdiri beberapa lama di sana, mencoba menenangkan diri. Namun, seiring dengan berlalunya waktu, suara-suara itu mulai terdengar lagi. Suara tangisan yang perlahan terdengar semakin jelas, mengalun lembut namun memilukan. Tiba-tiba, Van Ornik melihat sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Di tengah kegelapan, sebuah sosok perempuan berpakaian putih berdiri di atas jembatan, matanya yang kosong menatap ke arah sungai. Van Ornik membeku, tak mampu bergerak. Sosok itu tiba-tiba menghilang secepat ia muncul. Keesokan harinya, Van Ornik merasa sangat terkejut dan ketakutan. Ia tidak bisa tidur sepanjang malam setelah kejadian itu. Apa yang ia lihat, atau apa yang ia rasakan, tak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Ia merasa semakin bingung dan khawatir, terutama dengan jembatan yang kini sudah selesai dibangun namun diselimuti oleh aura yang sangat mencekam. Di tempat lain, di rumah mereka yang sederhana, Rizal dan Siti terus berdoa. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat melarikan diri dari takdir yang sudah ditentukan. Namun mereka tetap memohon pada Allah untuk memberikan mereka kekuatan. Mereka merasakan bahwa suara-suara tangisan yang datang dari bawah tanah berasal dari roh mereka sendiri. Mereka kini menjadi bagian dari jembatan tersebut, menjaga tempat itu selamanya. Suasana semakin suram, dan hari-hari berlalu tanpa ada perubahan yang berarti. Namun, sesuatu yang lebih besar mulai terungkap. Salah satu pekerja pribumi yang masih bekerja di lokasi jembatan, bernama Dharma, mulai menceritakan kisah yang sudah lama disembunyikan. Ia mengungkapkan bahwa sebenarnya, jembatan Cirahong dibangun di atas tanah yang dulunya merupakan tempat suci bagi roh-roh penunggu sungai Citandui. Mereka yang membangun jembatan itu tanpa izin dari makhluk halus yang menguasai tanah tersebut, akhirnya harus membayar dengan pengorbanan jiwa. Dharma mengungkapkan bahwa ada seorang dukun yang telah mengetahui hal ini sejak lama. Sukasna, sang dukun yang membawa ritual keji itu, sebenarnya tahu bahwa jembatan itu hanya bisa selesai dengan pengorbanan manusia.
Kejadian-kejadian aneh yang terjadi selama ini adalah akibat dari gangguan roh-roh yang marah karena tanah mereka telah dilanggar. Mereka meminta pengorbanan sebagai harga untuk kelancaran proyek tersebut. Rizal dan Siti kini memahami bahwa takdir mereka memang sudah digariskan. Mereka tidak hanya menjadi korban, tetapi juga penjaga abadi dari jembatan tersebut. Dalam keheningan yang mencekam, mereka berdua terus berdoa, memohon agar segala yang mereka alami ini memiliki makna dan memberi pelajaran bagi orang-orang yang masih hidup. Di luar, jembatan Cirahong kini berdiri tegak, megah, dan kokoh. Namun, kisah tragis di balik pembangunannya menjadi legenda yang tak terlupakan. Para pekerja yang tersisa merasa ketakutan setiap kali mereka melewati jembatan itu. Beberapa dari mereka mengaku mendengar suara tangisan perempuan, bahkan melihat sosok sepasang pengantin yang berpakaian putih berdiri di tengah jembatan, lalu menghilang seiring dengan kedatangan pagi. Waktu berlalu, dan jembatan Cirahong akhirnya menjadi simbol kekuatan dan keberhasilan konstruksi Belanda, meskipun di balik kesuksesannya tersembunyi kisah tragis yang tak pernah terungkap sepenuhnya. Pekerja yang tersisa di lokasi proyek merasakan ketegangan yang terus meningkat. Setiap kali mereka bekerja di sekitar jembatan, perasaan takut dan cemas selalu membayangi mereka. Bagi Rizal dan Siti, meskipun tubuh mereka sudah terperangkap di dalam pondasi jembatan, roh mereka terus menghantui tempat itu. Setiap malam, mereka merasakan keberadaan mereka di antara dua dunia, dunia fisik dan dunia yang tak terlihat. Setiap doa yang mereka ucapkan, meskipun tidak bisa didengar oleh orang lain, menggema di bawah tanah jembatan, menjadi pengingat bagi para pekerja yang melintasinya. Hendrik van Ornik, meskipun proyeknya kini selesai, tidak pernah merasa tenang. Setiap kali ia melewati jembatan Cirahong, ada perasaan aneh yang mengganggunya. Suara-suara tangisan yang semakin jelas, terutama di malam hari, membuatnya merasa seolah-olah ada yang mengawasi setiap langkahnya. Beberapa kali ia mencoba untuk mengabaikannya, namun setiap malam, ia merasa seolah-olah dipanggil oleh roh-roh yang terperangkap di bawah jembatan. Pada suatu malam, Van Ornik yang merasa terhimpit oleh ketakutan, memutuskan untuk kembali ke lokasi proyek seorang diri. Ia ingin mencari penjelasan lebih lanjut mengenai kejadian-kejadian yang mengganggu tidurnya selama ini. Ia berdiri di ujung jembatan, merasakan angin malam yang dingin menerpa wajahnya. Suara-suara tangisan itu terdengar semakin jelas, lebih dekat dari sebelumnya. Meskipun ia mencoba untuk tidak mempercayainya, perasaan takut semakin menguasainya. Ketika Van Ornik berbalik dan berjalan menuju ujung jembatan, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Di kejauhan, ia melihat sepasang sosok berpakaian putih berdiri di tengah jembatan. Meskipun wajah mereka tidak terlihat, ia merasa seolah-olah mereka memandangnya dengan penuh amarah. Dengan ketakutan yang tak bisa dijelaskan, ia berlari menjauh dari jembatan, namun suara-suara tangisan itu semakin mengikutinya. Keesokan harinya, Van Ornik yang terguncang berat menceritakan pengalamannya kepada pekerja lainnya. Ia mengatakan bahwa ia melihat sosok pengantin yang sudah lama hilang, Rizal dan Siti, berdiri di tengah jembatan. Namun, cerita itu disambut dengan tatapan bingung dan cemas. Sebagian pekerja mulai merasa bahwa jembatan itu tidak hanya sebuah proyek konstruksi, tetapi juga tempat yang penuh dengan cerita mistis yang tak bisa dijelaskan. Meskipun begitu, pekerjaan di sekitar jembatan terus berlanjut. Setiap hari, pekerja yang tersisa terus bekerja dengan rasa takut yang semakin menghantui mereka. Mereka tidak bisa menghindari kenyataan bahwa jembatan itu adalah saksi bisu dari pengorbanan yang mengerikan. Namun mereka juga tidak bisa menjauhinya karena pekerjaan mereka. Mereka hanya bisa berdoa dan berharap agar gangguan yang mereka rasakan akan segera berhenti. Namun, jembatan Cirahong tetap berdiri kokoh, menjadi pengingat abadi dari pengorbanan yang telah terjadi. Setiap kali matahari terbenam dan malam datang, suara-suara tangisan perempuan yang mengenakan gaun pengantin terdengar di sekitar jembatan. Beberapa orang mengklaim melihat sosok sepasang pengantin berdiri di tengah jembatan, lalu menghilang saat mereka mendekat. Kejadian-kejadian itu semakin memperkuat legenda jembatan yang terus hidup di kalangan masyarakat sekitar. Rizal dan Siti, meskipun telah terperangkap dalam takdir yang kelam,
tetap menjadi bagian dari cerita yang tak pernah terlupakan. Jiwa mereka menjaga jembatan Cirahong, mengingatkan setiap orang yang melintasinya tentang harga yang harus dibayar untuk kesuksesan semu. Mereka adalah pengingat bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan bahwa tidak ada yang bisa menghindari takdir yang telah digariskan oleh Allah. Meski waktu terus berjalan, kehadiran Rizal dan Siti di bawah jembatan Cirahong tetap terasa kuat, seperti bayang-bayang yang tak pernah hilang. Beberapa tahun setelah pembangunan jembatan selesai, kejadian-kejadian aneh tetap mengelilingi lokasi tersebut. Para penduduk sekitar sering mendengar suara-suara tangisan dari bawah jembatan, suara yang begitu memilukan, seolah-olah jiwa-jiwa yang terperangkap di sana tidak pernah bisa beristirahat dengan tenang. Pekerja yang masih bekerja di sekitar jembatan merasa ketakutan yang luar biasa. Beberapa di antara mereka mengaku melihat sosok pasangan pengantin, mengenakan pakaian putih, berdiri di tengah jembatan pada malam hari. Sosok tersebut tidak pernah tampak jelas, hanya bayangan yang bergerak dengan cepat, menghilang sebelum mereka bisa mendekat. Van Ornik, yang semakin merasa dihantui oleh kejadian-kejadian aneh itu, akhirnya kembali ke Belanda, meninggalkan proyek yang telah menyelesaikan misinya. Namun, meski ia telah pergi, perasaan takut yang ia rasakan tetap membayangi dirinya. Setiap kali ia mengingat jembatan Cirahong, ingatannya selalu dihantui oleh suara tangisan dan bayangan pasangan pengantin yang terus mengikutinya. Tidak ada lagi kedamaian bagi dirinya setelah menyaksikan pengorbanan yang tak termaafkan itu. Beberapa tahun setelah Van Ornik pergi, jembatan itu tetap berdiri kokoh. Namun, kini menjadi tempat yang jarang dikunjungi orang. Masyarakat sekitar mulai menghindari tempat itu, merasa bahwa ada kekuatan yang tidak bisa mereka kendalikan di sana. Mereka percaya bahwa jembatan itu membawa kutukan, dan siapapun yang melintasi atau bekerja di sana akan merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat. Suatu malam, sekelompok pemuda yang penasaran memutuskan untuk datang ke jembatan Cirahong. Mereka mendengar cerita tentang suara-suara aneh dan sosok pengantin yang menghantui jembatan, dan mereka ingin membuktikan bahwa itu semua hanyalah kisah-kisah belaka. Namun, saat mereka tiba di tengah jembatan, suasana berubah mencekam. Mereka mendengar suara langkah kaki yang berat, meskipun tidak ada seorang pun yang terlihat. Suara itu semakin mendekat, dan saat mereka berbalik, mereka melihat sosok seorang wanita berpakaian putih berdiri di ujung jembatan. Salah satu dari pemuda itu mencoba mendekat, namun ia merasa tubuhnya tiba-tiba kaku. Ia tidak bisa bergerak, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menahan dirinya. Teman-temannya yang melihat kejadian itu, mulai merasakan ketakutan yang sama. Suara tangisan perempuan yang berasal dari bawah jembatan semakin jelas terdengar, dan mereka semua, tanpa berpikir panjang, lari ketakutan meninggalkan tempat itu. Malam itu, mereka kembali ke desa dengan wajah pucat pasi, tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak bisa menjelaskan apa yang mereka lihat, tetapi mereka semua tahu bahwa mereka tidak pernah ingin kembali ke jembatan itu lagi. Sejak saat itu, cerita tentang jembatan Cirahong semakin berkembang di masyarakat. Cerita tentang pasangan pengantin yang dikorbankan demi keberhasilan proyek itu menjadi legenda yang tak terlupakan. Rizal dan Siti, meskipun telah meninggal dan terperangkap dalam pondasi jembatan, tetap menjaga tempat itu. Mereka adalah penjaga abadi dari jembatan Cirahong, memastikan bahwa setiap orang yang melintasi jembatan itu akan mengenal kisah pengorbanan yang mengerikan, dan mengingatkan mereka bahwa setiap keputusan memiliki akibat yang tak terhindarkan. Beberapa tahun setelah kejadian-kejadian tersebut, para pemuka agama di desa sekitar memutuskan untuk mengunjungi jembatan tersebut setiap tahun. Mereka menggelar doa dan tahlilan, meminta agar jiwa-jiwa yang terperangkap di bawah jembatan bisa mendapatkan ketenangan, dan agar tempat itu tidak lagi menjadi tempat yang dipenuhi dengan ketakutan. Mereka percaya bahwa dengan doa-doa mereka, ruh Rizal dan Siti bisa menemukan kedamaian yang selama ini mereka cari. Namun, meskipun doa-doa itu mengalir setiap tahun, jembatan Cirahong tetap menjadi tempat yang penuh misteri. Setiap orang yang melintasinya akan merasakan kehadiran sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang mengingatkan mereka bahwa pengorbanan yang terjadi di bawahnya tidak akan pernah bisa dilupakan. Meskipun jembatan Cirahong telah menjadi bagian dari sejarah, kisah yang terkubur di dalamnya tidak pernah benar-benar hilang. Setiap tahun,
Doa dan tahlilan yang dilakukan oleh para pemuka agama di desa sekitar hanya menjadi upaya kecil untuk memberikan kedamaian bagi jiwa-jiwa yang terperangkap di bawahnya. Namun, meskipun begitu, kenyataannya adalah roh Rizal dan Siti tetap menghantui tempat itu, menjaga jembatan dengan cara mereka sendiri. Malam demi malam, suara tangisan mereka terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Tidak hanya para pekerja yang masih bekerja di sekitar jembatan yang merasakan kehadiran mereka, tetapi juga para pelintas yang melintasi jembatan pada malam hari. Mereka yang lewat seringkali merasa ada yang mengawasi mereka, dan beberapa di antaranya mengaku mendengar suara lirih yang seolah-olah datang dari dalam tanah. Kehidupan di sekitar jembatan Cirahong berubah seiring berjalannya waktu. Desa yang dulunya makmur kini menjadi sepi. Masyarakat mulai menjauhi daerah sekitar jembatan, merasa bahwa ada kutukan yang melingkupi tempat itu. Semua yang berhubungan dengan jembatan itu tampaknya menjadi korban dari pengorbanan yang tidak pernah mereka inginkan. Mereka yang mencoba melawan atau mencari tahu kebenaran tentang jembatan itu, akhirnya akan merasakan sendiri kekuatan gaib yang mengendalikan tempat tersebut. Di tengah ketakutan itu, muncul seorang pemuda bernama Farid. Dia adalah seorang peneliti sejarah yang tertarik dengan cerita-cerita mistis yang beredar tentang jembatan Cirahong. Farid merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang perlu dia selidiki, dan ia percaya bahwa pengorbanan yang terjadi di sana mungkin memiliki penjelasan yang lebih besar. Dengan tekad yang kuat, ia memutuskan untuk mengunjungi jembatan tersebut dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Pada suatu malam, Farid datang sendirian ke lokasi jembatan. Dia membawa peralatan untuk merekam suara dan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Saat ia tiba, suasana sepi dan mencekam. Angin berhembus kencang, membawa aroma tanah basah yang terasa berat. Di kejauhan, ia melihat jembatan yang sudah tua itu berdiri kokoh, namun tetap membawa kesan misterius yang sulit diungkapkan. Farid berdiri di tengah jembatan, memeriksa setiap sudutnya. Saat ia mulai memeriksa bagian bawah jembatan, suara-suara aneh mulai terdengar. Ia mendengar suara langkah kaki yang berat, seperti ada seseorang yang sedang berjalan mendekat. Farid merasa ketakutan, namun ia mencoba untuk tetap tenang. Dia menyalakan perekam suaranya dan mulai merekam suara-suara itu. Tidak lama kemudian, sebuah suara lirih terdengar dari dalam tanah. "Kami terperangkap, tolong." Suara itu terdengar begitu jelas, seolah datang dari kedalaman tanah. Farid terdiam, matanya terbuka lebar, dan ia merasa tubuhnya kaku. Ia tidak bisa bergerak, seolah ada kekuatan yang menahan dirinya. Suara itu semakin jelas, dan ia menyadari bahwa suara yang ia dengar adalah suara tangisan Rizal dan Siti. Dengan keberanian yang masih tersisa, Farid mencoba untuk mengingatkan dirinya bahwa ini adalah bagian dari penyelidikannya, tetapi perasaan takut yang luar biasa mulai menguasainya. Ia merasa ada yang mengawasi, ada sesuatu yang tidak terlihat namun sangat kuat. Ketika ia mulai bergerak mundur, tiba-tiba ia melihat sosok bayangan putih berdiri di ujung jembatan. Sosok itu tampak samar, namun Farid tahu bahwa itu adalah sosok pasangan pengantin yang telah dikorbankan bertahun-tahun yang lalu. Tiba-tiba, sosok itu menghilang, dan suara tangisan itu berhenti. Farid merasa seolah-olah ada yang menenangkan dirinya. Ia cepat-cepat meninggalkan jembatan, berlari tanpa menoleh lagi, dan tidak pernah kembali ke tempat itu. Setelah kejadian itu, Farid menulis bukunya, yang mengungkapkan pengalaman mistisnya di jembatan Cirahong. Buku itu menjadi terkenal di kalangan masyarakat yang tertarik dengan cerita-cerita gaib. Namun, meskipun cerita tentang jembatan Cirahong dan pengorbanannya telah diketahui banyak orang, tak ada yang bisa mengubah kenyataan bahwa jembatan itu tetap menjadi tempat yang penuh dengan misteri. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang datang untuk mencoba mencari tahu kebenaran, tetapi sebagian besar dari mereka merasa ketakutan dan memilih untuk meninggalkan tempat itu tanpa pernah berbicara tentang apa yang mereka alami. Rizal dan Siti, meskipun sudah lama meninggal, tetap menjadi penjaga abadi dari jembatan itu. Jiwa mereka mengalir bersama Sungai Citandui, menjaga agar jembatan itu tetap kokoh dan tidak runtuh. Mereka adalah pengingat yang tak terhapuskan, bahwa setiap pengorbanan memiliki harga yang harus dibayar,
dan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi yang akan menghantui selamanya. Tahun demi tahun berlalu, namun kisah jembatan Cirahong tetap hidup, tak hanya di dalam buku-buku sejarah atau cerita-cerita yang diwariskan oleh penduduk desa, tetapi juga dalam kesadaran kolektif masyarakat yang pernah mendengarnya. Jembatan itu tetap berdiri kokoh di atas Sungai Citandui, namun kini menjadi tempat yang jarang dikunjungi, tempat yang dipenuhi oleh kenangan tragis dan ketakutan yang tak pernah bisa dijelaskan sepenuhnya. Para pendatang yang datang untuk melintasi jembatan atau sekadar berkunjung selalu merasa ada yang aneh. Beberapa mengaku mendengar suara-suara tak terlihat di malam hari, suara langkah kaki yang berderap di atas jembatan yang sepi. Mereka yang berani mendekat pada malam hari, seringkali melihat bayangan samar sepasang sosok berpakaian putih berdiri di tengah jembatan, dengan wajah yang tak terlihat jelas. Sosok itu hanya tampak sesaat sebelum menghilang tanpa jejak, seolah menyatu dengan kegelapan. Cerita tentang pengorbanan Rizal dan Siti semakin lama semakin berkembang, menjadi legenda yang tak terhapuskan. Banyak orang percaya bahwa mereka masih menjaga jembatan itu, tidak hanya sebagai pengingat dari pengorbanan mereka, tetapi juga sebagai penjaga agar jembatan itu tetap berdiri kokoh. Ada yang mengatakan bahwa setiap orang yang melintasi jembatan itu harus membayar harga tertentu, bahwa hanya dengan pengorbanan jiwa yang murni jembatan itu bisa tetap utuh dan tak runtuh. Namun, meskipun jembatan itu masih tegak berdiri, dampak dari peristiwa yang terjadi di sana tak pernah benar-benar hilang. Kejadian-kejadian aneh terus terjadi di sekitar jembatan. Beberapa orang yang bekerja di sana merasa seperti diawasi, dan ada yang mengaku merasakan hawa dingin yang datang tiba-tiba, seolah ada tangan gaib yang menyentuh mereka. Tak jarang pula, para pekerja mendengar bisikan lembut, seperti suara seseorang yang sedang berdoa, datang dari arah bawah tanah jembatan, tempat di mana Rizal dan Siti terperangkap. Di dalam kesunyian malam, suara tangisan mereka, meskipun tak terdengar oleh telinga manusia, terus mengalun di bawah jembatan, menjaga tempat itu tetap hidup dengan kenangan dan pengorbanan. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah berdoa, berharap bahwa suatu saat nanti, jiwa mereka akan mendapatkan kedamaian yang selama ini mereka cari. Waktu terus berjalan, dan para pemuka agama yang masih mengingat tragedi ini terus melakukan doa bersama untuk mengenang pengorbanan yang terjadi. Mereka berdoa untuk jiwa-jiwa yang terperangkap, agar mendapatkan ketenangan. Namun, meskipun doa-doa itu mengalir setiap tahun, banyak yang percaya bahwa jiwa Rizal dan Siti tetap berada di sana, sebagai penjaga jembatan yang tak pernah bisa mereka tinggalkan. Beberapa penduduk desa bahkan mulai melupakan kisah tragis itu, meskipun legenda tentang jembatan Cirahong tetap hidup di hati mereka. Namun, bagi mereka yang masih percaya pada kisah itu, mereka tahu bahwa setiap kali mereka melintasi jembatan, mereka tak hanya melewati sebuah konstruksi fisik, tetapi juga sebuah tempat yang penuh dengan kenangan dan misteri. Jembatan Cirahong kini menjadi lebih dari sekadar sebuah jembatan. Ia adalah simbol dari pengorbanan, ketakutan, dan iman yang tidak bisa dijelaskan. Kisah tentang pasangan pengantin yang menjadi tumbal untuk lancaran proyek pembangunan itu tetap hidup, tidak hanya dalam cerita, tetapi dalam setiap langkah orang yang melintasi jembatan itu. Dan meskipun tidak ada yang bisa mengubah kenyataan bahwa mereka telah menjadi bagian dari jembatan itu, dalam setiap doa yang terucap, dalam setiap langkah yang diambil, ada sebuah pengingat yang tetap ada, bahwa takdir tidak dapat dihindari, dan setiap keputusan yang diambil akan membawa konsekuensi yang abadi.